Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akhirnya bisa memulai lagi ya untuk kegiatan di Labs UGM ini. Jadi hari ini kita akan melakukan setup ulang kembali ya untuk yang apa namanya itu untuk Plutus environment. Jadi sampai nanti semua ready dan kemudian nanti bulan depan kita sudah mulai masuk ke coding. Jadi nanti hari Sabtu itu ibaratnya adalah teori untuk penjelasan mengenai layer one ya, layer two, bagaimana mendevelop mulai dari scratch ya, dari ibaratnya kita nanti bisa mempunyai blockchain ekosistem sendiri untuk layer 2 itu nanti sebenarnya kan gini untuk mengapa kita harus membuat layer 2 itu sebenarnya adalah untuk menjembatani atau bridging keterbatasan dari blockchain itu sendiri dari sisi scalability atau dari sisi desentralisasi atau dari sisi security-nya. Jadi kenapa kok scalability? Itu karena begini. Kalau untuk yang di layer one itu ada keterbatasan ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita akan eh, apa namanya memfeed ya atau menyimpan data yang kompleks di mana nanti metadatanya itu dalam bentuk byte-nya itu ya itu udah sampai mega-mega gitu ya. Kemudian nanti ada misalnya ada image yang sampai 3D atau 4D. Nah, itu kalau ditaruh langsung di layer satu, itu yang pertama akan gas fee-nya itu akan tinggi, itu yang pertama. Dan yang kedua, dari sisi size-nya. Size-nya itu kan kalau di layer satu itu ada maksimumnya sekian gitu kan ya. Jadi kalau kita simpan itu langsung itu akhirnya apa? Efeknya itu yang pertama nanti tak waktu penyimpanannya juga akan lebih lama, kemudian waktu verifikasinya juga akan lebih lama. Itu kenapa kok akhirnya kita buat di layer 2. Jadi nanti si metadatanya itu sebagian kita simpan di layer 2 dan selebihnya untuk aggregate-nya itu kita aggregate metadata itu kita simpan di layer satu sehingga nanti dari sisi apa namanya time apa kecepatan untuk penyimpanan dan juga dari sisi gas fee yang diperlukan untuk menyimpan itu akan lebih lebih murah ya. Itu. Oke, jadi sekarang eh dari semua ini yang peserta sudah mempunyai wallet Eternal semua kan ya? Ini saya lihat soalnya ada yang baru nih ya, Pak siapa nih Pak Neo. Sudah punya semua ya? Nah, kalau sudah punya, silakan langsung dibuka untuk Eternalnya. Aduh, masih belum ini. Mas Darren belum di-share itu ya. Saya belum dikasih akses untuk sharing screen ya. Oke. Oke, Eternalnya silakan dibuka. Nah, yang masih ingat mungkin ada waktu yang lalu, waktu sebelum kita libur panjang ya sebulan itu kan kita sudah mengerjakan ini ya, untuk yang Andamio, untuk yang modul 100. Nah, sekarang di modul 100 itu kita sudah melakukan minting nih pre-production token. Nah, coba dicek di yang belum melakukan ini siapa? Ada di antara peserta yang belum apa sampai melakukan ini minting pre-production token? Ada? Masih ada? Atau semuanya sudah punya tokennya? Sepertinya sudah punya semua ya. Kalau belum punya, nggak apa-apa. Nanti apa ibaratnya ini ya tokennya tuh yang ini tokennya, yang ini PPBL 2024. Jadi silakan dicek di apa di Eternal, di yang itu ya, yang di testnet ya, di pre-production ya, bukan yang di mainnet ya. Yang di production itu akan ada token namanya pre-production PBL ini.
Itu kemarin kan saya mintingnya cuma satu ya. Tapi ada juga yang ini, yang itu yang scaffold itu nanti yang berikutnya ya. Nanti ada minting lagi tuh sampai 1 juta nih, 1 juta scaffold token. Ini kemudian ini kita sudah lakukan juga interaksi dengan PBL Faucet ya. Jadi ibaratnya kita untuk mendapatkan apa namanya tes ADA. Nah, sekarang kita masuk ke ini, ke yang modul 101. Untuk linknya, untuk apa? Link Andamio-nya adalah di sini. Saya berikan di chat box. Bisa langsung dibuka di chat box. Nah, kita di sini akan melakukan setup environment untuk pertama kali. Nah, karena apa ibaratnya kan dari lesson learn yang sudah-sudah dari beberapa itu ya, baik dari MCC apa Emurgo dan juga di training-training yang lain. Jadi kalau misalnya melakukan setup environment itu kalau di laptop sendiri itu akan sangat berat. Apalagi untuk yang sekarang sudah masuk ke Voltaire ya, itu size-nya itu udah berapa giga dan juga memerlukan yang high end ya, laptop ya atau komputer. Itu kenapa kok sekarang untuk modul pembelajarannya kita alokasikan ke cloud saver ya. The cloud saver itu untuk program ini adalah di Meter. Nah, silakan dibuka di Meternya ya. Di Meter. Bentar, ini saya udah oke, sudah running. Saya stop dulu. Sekarang ini yang dulu apa yang belum melakukan setup di Meter ada nggak ya? Atau semuanya sudah semua? Bagi yang belum nggak apa-apa. Oh, ini singkat baca apa nih? Pak Afif ya. Oke, Pak Afif belum setup di Meter. Nah, silakan ini ya saya berikan linknya. Silakan dibuka di ini apa untuk pertama harus ke namanya create account dulu ya. Create account dulu. Jadi silakan melakukan create account. Apabila silakan ya di create account dulu. Kita nggak buru-buru juga. Kalau sudah create accountnya kalau misalnya udah punya email Gmail bisa langsung pakai Gmail ya. Jadi bisa bisa lebih cepat. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti sign in. Ini loginnya ini ya. Jadi websitenya adalah ini. Ini ya websitenya Dimeter.run. Nah, setelah masuk ke sini ke Dimeter.run, kemudian melakukan sign in. Nah, bagi yang belum register atau belum punya, maka nanti bisa langsung daftar dulu yaitu dengan misalnya punya apa Google, bisa langsung aja continue with Google. Jadi bisa lebih cepat. Nanti tinggal masukin passwordnya, dia langsung masuk ke ini ke sistemnya. Nah, sudah sampai sini belum? Dengan tadi Mas siapa? Mas Afif ya yang belum ya tadi ya. Oke, Mas Afif sudah. Bila sudah, maka silakan membuat ini, membuat apa namanya?
workspace baru ya, buat workspace baru. Atau kalau ini nanti bisa juga dibuat otomatis. Nah, kemudian setelah punya ini ya, eh, yang pertama dilakukan adalah ini nih, create project-nya dulu. Silakan ini, create project. Project-nya di-create dulu. Nah, ini kan apa namanya, bisa aja apa, Gimbal, Gimbal Lab ya. Gimbal Lab. Nah, ini Gimbal Lab. Jangan lupa supaya tidak nanti tidak campur-campur environment-nya, diberi ini tanda. Jadi beratnya supaya nanti nggak nyampur-nyampur. Nanti ada setup juga untuk icon ya. Nah, ini nanti namanya ini jadi Plutus. Nah, ini. Oke, kalau sudah langsung create. Nah, ininya, nah ini sudah ada ya. Kalau sudah ada, berhenti dulu, stop dulu. Kemudian kembali lagi ke sini, ke modul. Nah, kita nanti perlu melakukan namanya mendownload atau mengambil data untuk ini starter kitnya. Nah, tinggal diklik ini starter kitnya. Starter kit untuk Bluetooth berikut dengan sampelnya. Ini saya taruh di chatbox juga. Jadi tinggal diklik. Nah, tinggal diklik. Ini ya. Itu kalau misalnya nanti kita ingin melakukannya apa mengambilnya itu manual. Jadi pakai eh, yang Git itu ya. Tapi kalau pengen yang otomatis langsung ke ini ke Dimeter itu pakai yang ini. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi, ibaratnya pakai perintah ini ya, pakai yang perintah di komen itu. Jadi cukup tekan ini aja, yang Dimeter run itu, yang ini ditekan, dia akan langsung masuk ke setup ini. Nah ini ya, udah masuk ke sini, tinggal di deploy di projectnya. Nah ini deploy di projectnya, nanti dipilih nih. Jadi kasih nama dulu nih, nama projectnya apa. Nah, kalau sudah ada, tinggal di deploy. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia akan melakukan deploying ya ke sistemnya. Jadi saya tadi kan udah create, ini projectnya adalah ini. Maka itu sebabnya kenapa kok dia langsung masuk ke ini, ke Gimbal Lab yang UGM 2024 untuk nama projectnya. Nah, ini nanti di sini dia akan langsung otomatis melakukan preparation ya. Jadi mengcopy semua file-file yang diperlukan untuk setup environment di ini, di apa namanya itu di cloud server ini supaya untuk bisa koneksi dengan jaringan Cardano. Oke, ditunggu ini sekitar berapa nih uptime-nya ya? 58 menit ya. Berapa ini nanti? Biasanya nggak lama nih. Bagaimana Mas Afif? Mas bisa mengikuti? Oke. Yang lain bisa mengikuti juga ya, yang lain. Harusnya sih yang lain masih ada sih ya filenya yang dulu ya, yang kita setup. Jadi kalau yang sudah ada, ditunggu aja dulu. Nanti kita sama-sama masuk ke ini apa namanya ke sistemnya ya untuk setup. Ini sebenarnya untuk yang ini
dengan Demeter ini ya, dengan Demeter Cloud Server ini. Jadi memindahkan setupnya ke cloud instead dilakukan di laptop. Itu sebenarnya apa? Jadi meringankan tuh, meringankan dari laptopnya itu sendiri atau ke desktop ya kalau misalnya pakai desktop. Nah, ini sama juga nanti pada saat case-nya nanti kita akan melakukan development ekosistem ya, banyak aplikasi yang berbasis blockchain. Itu akan lebih baik kalau kita itu deploy-nya itu di cloud server dibandingkan kalau kita ingin deploy-nya itu di server sendiri ya, di private server. Karena selain nanti dari sisi reliability-nya juga akan apa namanya akan berat juga ya. Itu juga nanti kita maintenance-nya akan lebih apa ibaratnya cost maintenance-nya juga akan lebih tinggi. Itu sebabnya beberapa SPO atau stake pool operator itu mereka rata-rata mereka itu mendeploy-nya itu di server. Dan kalau misalnya kita coba list itu kebanyakan mereka melakukannya di AWS, ada juga beberapa di cloud-cloud server yang lain. Tergantung dari ininya ya, seberapa besar atau seberapa power yang dari computation yang akan di ini yang akan dipergunakan. Jadi apa di meternya sebagai contoh saja sih. Nanti misalnya oh saya lebih suka dipakai apa saya AWS. Oh saya lebih suka pakai apa namanya tuh yang Alibaba gitu kan atau suka Azure atau suka yang Ocean Gate. Nah, itu bebas. Nggak masalah. Sebenarnya selama dia cloud server itu bisa apa bisa dipakai. Yang penting itu apa? Dipastikan bahwa reliability dari cloud server itu ibaratnya sudah mumpuni ya. Karena nanti kalau misalnya kita sampai apa loss apa cloud servernya ada maintenance atau apa gitu kan ya. Itu nanti pada saat breakdown itu gitu dia nanti live lagi itu akan memerlukan waktu update tuh. Nah, sekarang jadi masalah kalau misalnya update dari transaksinya itu sudah berapa epoch gitu kan ya. Nah, itu yang akan membuat si server kita apa namanya si node kita itu tidak bisa mengambil job yang ada untuk melakukan apa namanya mining. Akhirnya efeknya ya karena tidak bisa mining ya akhirnya kan kita nggak dapat reward, ya kan? Tuh itu kebanyakan rata-rata mengapa kok SPSP itu kebanyakan mengambil dari apa meletakkan ininya apa namanya node-nya itu di cloud server yang sudah paling tidak itu sudah punya branching di beberapa negara atau beberapa region seperti itu. Oke, sekarang masih downloading semua. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya adalah kita tekan ini, visual code. Ya, VS Code-nya kita tekan. Nah, itu akan langsung ngebuka visual code-nya. Kita tunggu. Nah, dia akan keluar pertanyaan seperti ini. Do you trust? Maka kita trust ya. Oke, sudah selesai. Kita akan masuk ke komennya. Oke, oke. Kemudian kita masuk ke ini ya, ke komennya ya, komen apa namanya, kabel, kabel komennya. Masuk ke terminal. Terhalang.
terminalnya nih. Keluar terminalnya di sini. Nah, ini dia. Terminal. Oke. Jadi silakan buka terminalnya ya. Jadi masuk ke sini, ke klik yang ini, kemudian ke terminal dan new terminal. Nah, setelah masuk ke terminal, itu kemudian kita melakukan ini ya, apa namanya, update dulu kabelnya ya. Kabelnya diupdate dulu dengan yang ini ya, kan diupdate dulu. Nah, dia akan melakukan update di sini. Ini update ini ada dia akan melakukan update semua ini ya, semua compiler yang ada yang diperlukan untuk Bluetooth. Jadi dia akan take time nih. Nanti setelah melakukan update nanti kita akan melakukan namanya replicate ya. Jadi read, evaluate, print sama loop. Ah, ini dia. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah nah, ini rep. Sepertinya sistemnya ini apa? Biasanya sih lambat ya. Ini lumayan cepat. Tapi nggak tahu nih di sana cepat nggak nih? Biasanya ikuti jaringan ya sih. Kalau jaringannya lagi nggak banyak yang pakai, biasanya lebih apa cepat seperti ini. Waktu dulu kan pertemuan dulu yang dulu itu lama banget tuh. Bisa lebih cepat. Nah, rep nanti nah sampai sini ya nanti ya. Lalu nanti kita akan load nih offset compilernya. Oke, di sana juga cepat. Berarti kemungkinan besar nggak banyak yang pakai. Kenapa kok jadi cepat?
Ini library-nya cukup lumayan cukup banyak ya. Itu sebabnya jadi tapi banyak agak-agak lama ini. Bagaimana? Yang lain yang di sana masih lancar-lancar saja setupnya atau ada error? Mudah-mudahan tidak ada error nih. Oke. Kalau yang masih preparing workspace itu tunggu saja sampai selesai. Nanti dia akan keluar sampai keluar nih ada Microsoft apa ya bukan Microsoft apa Visual Studionya. Mungkin nanti setelah ini selesai ya, nanti saya siapa nih dengan Pak Mas Ahnaf ya. Coba nanti bisa di share screen-nya. Nanti bisa kita cek sama-sama.
Jadi yang bagi yang apa peserta yang ada kendala, jadi jangan malu-malu ya. Ibaratnya langsung speak up. Jadi ibaratnya nanti kita bisa solve sama-sama di sini. Jadi kita ibaratnya di sini eh, setupnya bareng-bareng. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti ada masalah, stuck di mana gitu. Kita sama-sama nanti. Jadi ibaratnya semua peserta punya apa namanya expose yang sama. Soalnya kan apa? Kadang-kadang nanti sebenarnya yang beruntung itu yang punya banyak masalah tuh di setup. Karena apa? Itulah akan jadi pembelajaran buat yang lain juga dan buat yang bermasalah itu. Karena apa? Nanti akan pasti ketemu tuh, ketemu lagi pada saat nanti setup sendiri di cloud server yang lain. Karena apa? Salah satunya adalah karena masalah kompatibilitas atau kompatibel. Jadi misalnya nanti saat setup di mana itu di AWS atau di Azure atau di apa Ocean Gate itu misalnya eh, pakai ini ya, pakai Ubuntu atau pakai Red Hat gitu kan. Nah, itu nanti versionnya misalnya versi sekian itu begitu dinaikkan versionnya untuk upgrade apa OS-nya itu ternyata ada kendala tuh. Nah, itu akan ibaratnya ya akan membuat apa ibaratnya perlu effort besar dan juga akan take time ya untuk menyelesaikan. Tapi kalau sekarang udah ketemu duluan, paling enggak nanti begitu ada masalah seperti itu udah nggak panik lagi tuh. Udah ah biasa aja sih, oh ini masalahnya di sini nih, oh, masalahnya ini nih. Tinggal, apa namanya tinggal update-update aja. Salah satunya adalah update apa library gitu kan, seperti itu. Nanti pada saat kita apa namanya masuk ke materi layer 2 itu nanti ada pilihan ya, bukan pilihan sih. Nanti saya akan coba deliver juga selain kita bangun sendiri layer 2-nya, kita juga bisa bikin juga dengan platform yang sudah ada. Misalnya nanti dengan Hyperledger ya, bisa pakai Hyperledger Fabric atau pakai Hyperledger Sawtooth seperti itu. Atau juga kita bisa lakukan bikin layer 2-nya itu dengan platform dari ekosistem lain. Misalnya dengan Ethereum atau Solana atau dengan Hedera. Jadi nanti kalau misalnya nanti dengan platform Ethereum, berarti nanti kita akan menggunakan Solidity di situ. Ya, nanti ada proses namanya bridging. Nanti akan kalau waktu cukup ya, nanti kita akan bongkar di situ. Jadi box up. Jadi nanti pada saat peserta apa outcome-nya adalah begitu peserta nanti lulus dari ini itu bisa punya alternatif untuk mendevelop layer 2-nya. Apakah mau benar-benar from scratch, jadi bikin layer 2 ekosistem sendiri atau menggunakan platform yang sudah ada tapi membuat sebagai layer apa ibaratnya sebagai apa ekosistem layer 2 yang nanti di mana nanti akan perlu dilakukan bridging ya, namanya bridging API.
Belum nih, sepertinya belum. Dan sebagai informasi saja, sekarang itu beberapa minggu ini saya juga menerima beberapa request itu dari luar negeri ya untuk apa, keperluan smart contract developer itu lumayan cukup banyak. Nah, jadi ibaratnya ini adalah salah satu kesempatan ya buat nanti para peserta yang sudah ininya jadi lulus dari program ini nanti bisa mengambil ini jadi part time jobnya itu. Tadi pagi juga saya baru dapat yang dari Jepang juga tuh. Dia perlu memerlukan smart contract developer juga. Dan rata-rata yang diperlukan tuh dari platform Ethereum. Ada dari beberapa yang Cardano, tapi nggak banyak yang Cardano. Cuma yang dari Ethereum cukup banyak. Itu sebabnya nanti kita apa, ibaratnya nanti saya berikan enrichment ya. Jadi eh, nanti peserta bisa juga apa belajar mengenai bagaimana apa namanya mendevelop smart kontraknya dengan Ethereum. Jadi nggak cuma apa hanya dengan Cardano, Plutus, Icon atau ini ya nanti pakai BSJS, tapi juga paling tidak sedikitnya bisa membuat simple smart contract untuk token. Ya walaupun nggak sampai nanti bikin STO ya. Kalau STO nanti akan perlu yang advance lagi tuh. Paling nggak ya bikin NFT atau bikin apa simple utility token seperti itu. Oke, sudah selesai. Sekarang oh ada message. Oke, sebenarnya kalau untuk mirip-mirip itu sebenarnya nggak mirip-mirip amat ya. Mungkin kalau karena apa kalau di Cardano itu lebih apa namanya lebih secure ya karena apa smart kontraknya itu di wrapping gitu. Jadi ibaratnya kayak kalau kulit jeruk kan jeruk itu ada kulitnya atasnya kan ya. Kemudian ada ininya kan ya. Kayak apa, ibaratnya nggak sebelum nanti dagingnya itu kan dia di wrapping gitu. Nah kalau Cardano seperti itu. Nah sementara kalau di namanya di platform yang di Ethereum tidak seperti itu. Jadi ibaratnya kita bisa lebih bebas lah kalau mau masuk ibaratnya mendevelop atau mengintegrate sesuatu dengan smart contract yang ada di Ethereum. Nanti akan saya lihatkan sih seperti apa mudahnya gitu ya. Kalau eh, di Ethereum itu untuk integrasi dengan IoT itu akan lebih simpel dibandingkan dengan yang Cardano. Coba nih Faucet Compiler. Oh, ntar ini masih belum bisa jalan. Oke, tadi yang masih apa tadi? Yang belum ya? Sudah bisa belum Pak? Dengan masih apa tadi yang ada kendala di setupnya? Oh sudah ya Pak Hanaf ya. Udah sampai di mana Pak sekarang? Udah masih setup atau sudah ini? Udah install dependensiesnya, Pak? Udah komplit ya? Belum, masih proses. Oh, oke oke, kalau masih proses. Oke kita tunggu. Mari kita lihat nih kenapa kok dia. Oh ini masih terdepo. Always succeed.
Tadi output. Ada kok ini PPPL. Oke, nggak apa-apa. Silakan ditunggu sampai selesai dulu ya. Sa- Artinya ada yang ketinggalan.
Jadi dia nggak apa, ada yang ketinggalan deh. Jadi untuk ngeloadnya dia nggak bisa apa belum masuk. Itu kenapa kok kita jadi tadi harusnya kan file HS-nya itu Haskell-nya begitu kita load itu harusnya sudah langsung tercompile. Ini ada yang ketinggalan ini untuk yang library-nya. Bagaimana yang peserta yang lain masih bisa setupnya masih bisa diikutin atau masih ongoing ya style itu dependensinya. Oke, Mas Afif sudah ya. Oke, Mas Afif bisa iya mungkin 9 modul itu termasuk dengan apa? Itu kan nanti ada modul untuk apa vocetnya dan juga ada nanti modul untuk yang first apa namanya first ini namanya itu first yang itu ya. Jadi 7 plus 3 nih, ya kan? Harusnya sih 10 ya. 9 berarti ada kurang satu tuh.
Itu bisa dicek tuh di folder ini ya, di Always Succeed-nya sama di Faucet-nya itu, di Faucet-nya. Di sini nih, di source. Nah, di Faucet-nya itu ada berapa file tuh? Bisa dicek. Harusnya ada 3 nih. Kemudian di PBL-nya itu ada 2. Jadinya 9. Kalau misalnya ada 10, kemungkinan besar itu di mintingnya. Yang mintingnya salah kamar. Yang mintingnya nih. Jadi yang ada apa? Bisa dicek tuh ya. Jadi nanti di compiler apa di kontributor token tuh ada 3 file. Di Faucet-nya ada 3. Di mintingnya ada 1. Di PBL-nya ada 2. Jadi berapa tuh? Ada 3, 6, 7, 8, 9 nih. 9, ada 9 file nih. Oke, itu bisa dicek nanti ya. Kalau ada 12 file, itu dicek, bisa dicek itu isinya apa aja tuh. Dengan Mas siapa nih? Mas Afif ya? Oke, coba Mas Afif sekarang. Mana Mas Afif nih? Oke. Ya, sudah bisa itu dikompil itu Mas Afif. Compile apa, Pak? Yang faucet compiler itu, Pak? Jadi waktu pas Always Succeed itu kan itu pakai ×2L kemudian Iya, faucet compiler itu sudah jalan kan? iya, untuk hasilnya yang oke three modus loaded itu, Pak. Ya betul. Nah kemudian coba dikompil, langsung dikompil. Pakai yang write faucet validator script ini, Pak. Iya betul. Nah, sebentar. Ini Mas Darren apa itu ya? Saya nggak bisa ngasih apa alokasi Mas Afif supaya jadi ini bisa sharing screen-nya. Untuk share screen-nya Bapak dimati dulu nanti Mas Afif kalau nggak salah bisa Pak. Coba dicoba dulu deh Pak. Oh gitu. Ntar ya. Ini ntar saya stop sharing dulu. Udah nih, saya udah stop sharing. Sekarang silakan Mas Afif. Nah, oke, jadi ini ya, bagi yang sudah selesai bisa langsung dilanjutkan dengan ini, di load dulu artinya filenya, kemudian masuk ke compiler. Nah itu ya, dan itu ada hasilnya tuh kan, nggak ada error toh, ya. Nah setelah di compiler itu kemudian kita melakukan namanya validate, yaitu pakai write faucet validator script. Itu dijalankan tuh Mas Afif. Sudah, Pak. Ini hasilnya Oh, sudah. run. Ya oke, berarti itu kan semua sudah clear ya. Jadi ini adalah contohnya aja untuk apa namanya, untuk setup dengan Bluetooth.
Dan untuk berikutnya itu kita akan melakukan setup nanti dengan ini namanya icon ya. Cuma kita nggak usah buru-buru. Itu nanti kita lakukan itu apa untuk icon itu di minggu depan. Jadi paling tidak udah sampai sini dulu deh, sampai eh nge-write yang tadi tuh untuk merite validatornya. Nah, untuk melihat dari hasilnya, dari kodenya ya, itu bisa coba Mas Afif bisa masuk ke output. Ya, di output. Nah, itu dibuka yang file namanya itu yang my faucet script Plutus dot Plutus. Ada kan? Nah, itulah hasilnya. Jadi eh, smart kontraknya itu ini yang Cyborg Hex. Nah, itu adalah smart kontraknya. Nah, itu dia adalah udah bentuk dalam bentuk ini ya, dalam bentuk sudah heksadesimal. Nah, kalau ingin tahu kontraknya itu seperti apa, nah itu bisa dilihat itu yang di vouchernya itu, yang HS-nya. Ada nggak tuh? Ada tiga, ini yang mana ya, Pak? Itu yang coba yang masuk ini dulu, eh, yang pertama yang di PPBL ada kan? Yang always succeed. Oh, ini dia masih jalannya. Itu buka Ini ini kan? Buka yang apa file ininya kan? Nah, ini kan ini kontraknya ada tuh, yang atas tuh. Di cancel aja dulu, di cancel aja dulu. Nah, udah itu kan nih, ini smart kontraknya nih. Jadi dalam bentuk program apa namanya Bluetooth-nya adalah seperti ini. Gitu. Jadi ini adalah sangat-sangat simpel ya. Nanti kita akan buat juga smart contract yang ibaratnya yang simpel banget dengan ditambahkan beberapa condition. Itu nanti misalnya untuk minting seperti itu. Kalau sekarang ini kita bikinnya yang eh, smart contract yang ibaratnya langsung aja lempeng aja langsung jalan gitu kan ya. Tanpa ada condition. Nah, untuk compilernya itu coba dibuka yang compiler HS. Nah, di sana itu adalah proses bagaimana si apa namanya si PPBL Always Succeed tadi itu kompilasi ya, termasuk nanti proses validasinya dan outputnya. Nah, di sana kan ada tuh write validator, output Always Succeed script Bluetooth. Nah, itu adalah outputnya. Jadi output apa namanya nama filenya dan juga foldernya di generate di mana. Tuh. Oke, bagi yang itu yang lain ada masalah? Ada yang itu di setup environment-nya untuk yang Bluetooth ini? Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Oke, kalau sudah selesai, semua sudah selesai ya untuk yang Bluetooth setup environment. Nah, kalau sudah selesai, silakan di close ininya apa environment-nya. Di close, jadi logout ya, di logout. Kemudian jangan lupa itu kan ada tuh mana tuh di Demeter dashboardnya itu, jangan lupa di off kan. Nah, ini nih, jangan lupa di pause, itu pause di yang atas tuh. Itu di stop. Oke. Karena kenapa kok di stop? Itu kalau nggak di stop, itu nanti akan jalan terus tuh. Akhirnya efeknya adalah eh, tokennya itu, yang gratisnya itu akan habis. Kalau habis itu jadinya berbayar. Seperti itu. Oke. Jadi untuk hari ini, untuk yang setup environment yang Bluetooth kita sudah selesai nih.
Untuk minggu depan kita akan masuk yang ke ini, masuk yang setup informant untuk yang icon. Oke, jadi kita nggak buru-buru ya. Nah, sekarang ini kan lumayan ini ya untuk setup environment ini. Sekarang kita masuk ke game changer yang ringan-ringan nih. Jadi banyak tadi kan agak wah, susah nih nyetingnya, setupnya. Gak apa-apa. Jadi sekarang kita yang mudah dulu nih, yang ibaratnya nggak usah setup environment. Nah, silakan dibuka game changernya. Mas Afif punya kan game changer? Oke, silakan dibuka game changernya. Nah, ini nanti ada ini nih, ada tugas nih. Tugas yang cepat aja sih. Tugas cepat, siapa yang cepat, nah itu akan dapat reward. Tiga tercepat. Atau nggak usah kecepatan deh. Ini kan cuma pesertanya ada berapa sih nih? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam kan? Nah, nanti eh, langsung melakukan demo untuk deploy ininya, apa namanya, smart contract sampai keluar hasilnya. Oke, oke. Sekarang saya coba share screen dulu yang dari saya. Oke, nah sekarang itu di Game Changer untuk yang versi yang terbaru itu sekarang ada ini nih. Jadi kalau misalnya kita sudah punya di Eternal itu bisa bisa namanya mengimport ya. Jadi yang dari Eternal itu tinggal diimport aja. Nah, itu tinggal di create import. Nah, ini ya. Kemudian di connect. Nah, connect ini adalah tinggal di aduh ini kok terhalangin. Nah, tinggal di continue, tinggal di ini nih. Nah, tinggal dimasukin nih sesuai dengan yang sama ada di Eternal. Seperti itu. Atau ada lagi yang metode yang lebih cepat. Ini karena saya sudah masuk ya, makanya ntar ya. Jadi cukup tinggal langsung aja diimport aja di sini. Import and connect. Ntar ya, ini saya tentu dulu, saya open dulu. Nah, ini kan ya. Ya kan nggak ada nih. Nah, sekarang kalau saya mau import, tinggal saya ini aja, tinggal saya klik aja nih di sini. Tapi jangan lupa di Eternalnya di ini dulu, di linknya ya, diaktif di on kan dulu. Pakai preprod ya, pakai pre-production aja. Jadi pakai preprod. Nah, kemudian tinggal di connect. Oh, udah langsung connect nih kita. Langsung terconnect ya. Itu. Ya nanti tinggal di itu aja nanti dimasukkan yang berapa ada 24 code itu dia nanti langsung masuk ke sini nanti. Jadi kayak semacam di migrasi ya. Jadi enaknya di Cardano itu kalau misalnya kita sudah punya wallet di salah satu e-wallet ya, mau Eternal atau Lace atau apa, itu kita bisa buka di wallet yang lain. Dengan catatan apa kita tetap harus ingat yang 24 kode itu, 24 phrase-nya itu. Oke, semua sudah itu ya sudah dibuka ya. Kalau sudah dibuka, silakan masuk ke ini, ke DApp namanya DApp Builder. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Kita ambil yang simple dulu. Kalau kemarin kan waktu yang dulu kita udah pernah coba mengirim satu ada ya, tes ada ke teman kita gitu kan. Nah, sekarang kita akan coba melakukan minting. Nah, ini minting.
Ini untuk minting demo. Di sini kita lihat ya. Jadi di sini scriptnya, title, description itu lah. Apa ibaratnya udah jelas ya. Ini adalah title dari si ininya sendiri. Nah, kemudian yang penting di sini adalah dependensinya. Yaitu scriptnya yang pertama itu adalah get current address. Yaitu ada address dari wallet kita. Kemudian nanti adalah ini juga sama untuk mendapatkan address info. Dan kemudian ini adalah datanya. Nah, ini nanti bisa diganti nih datanya nih. Jadi misalnya Gimbal Labs gitu kan. Jadi Gimbal Labs nih. Gimbal Labs UGM misalnya. Nah, ini jumlahnya berapa? Di sini 100 gitu kan. Misalnya oke lah jangan 100 lah, kebanyakan gitu misalnya. Oke 10 aja. Oke, masukin 10. Kemudian ini get current slot itu adalah untuk mendapatkan slotnya. Jadi slot dari transaksinya di jaringan Cardano. Dan ini jaringan untuk yang jaringan reproduksinya. Kemudian di sini kita akan nanti mengambil apa namanya number dari ini ya, dari slot numbernya. Kemudian di sini kita akan langsung masukkan native script-nya ya. Native script-nya itu adalah issuer-nya. Issuer-nya itu adalah si apa ibaratnya kita ya yang punya ini, yang punya address infonya ada di sini. Nah, kemudian di sini ada proses namanya build ya, untuk membuild dari si NFT itu sendiri. Untuk apa bukan build ya, sebenarnya untuk meminting ya. Nah, di sini nanti ada ini adalah TTL ya, jadi waktunya kapan untuk sampai dia slot berapa untuk melakukan minting. Kemudian di sini ada minting policy di mana isinya adalah asset name, kemudian jumlahnya itu ngambil dari data yang ada di atas tadi itu. Jadi ini value sama asetnya, kuantitinya berapa. Dan outputnya adalah yaitu mengirim ke address ini. Address ini. Dan ini bisa diganti addressnya menjadi address kita ya, atau teman kita gitu kan. Ini kemudian untuk yang auxiliary datanya, ini yang apa yang saya dulu pernah Iban jelaskan mengenai ERC ya. Jadi di Cardano itu untuk tokennya itu compliance-nya itu ke ERC 721. Nah, kalau ERC 721 itu adalah seperti ini konfigurasi metadatanya ya. Jadi nanti ada URL-nya di alamat berapa, kemudian name-nya itu adalah dependency atau aset name-nya ya, itu diambil dari atas yang tadi. Kemudian description-nya itu adalah description untuk si NFT-nya sendiri ya. Di sini kita bisa lihat, jadi kuantitinya berapa, kemudian nanti ada dependensinya untuk ya nih ya, namanya apa sama kuantitinya. Kemudian untuk alamat dari image-nya itu di sini. Jadi inilah alamat image-nya. Jadi image yang akan diminting. Seperti itu. Kemudian ini adalah proses untuk signature-nya. Jadi untuk men-sign ya. Jadi supaya proses main minting itu terjadi. Nah, untuk sign ini sebenarnya nanti ada bisa single sign atau juga bisa multiple sign. Nanti ada tuh nanti contohnya juga kalau nggak salah tuh ada di situ juga di example tuh. Jadi misalnya untuk kita mau generate NFT tapi harus beberapa orang tuh yang melakukan signature atau melakukan validasi baru dia bisa diminting. Itu bisa seperti itu. Setelah sign nanti baru di submit. Dan itulah hasilnya adalah ini nanti finally adalah ini. Nah, sekarang kita ingin lihat seperti apa hasilnya, yaitu kita bisa langsung jalankan si ini ya. Ini itu dengan di run. Sini, langsung di inisial. Nanti kita akan langsung nanti di profile kita nanti akan keluar tuh apa namanya intinya berapa. Oke. Nah seperti ini. Nah kita bisa lihat nih
kalau ingin lihat ya dalamnya itu seperti apa gitu kan, di statusnya ya. Seperti ini di kodenya, seperti ini. Ya, ada datanya yang sudah masuk. Kita lihat ya di sini. Tadi full code-nya juga kita bisa monitor ya. Ini adalah untuk full code-nya. Nah, kemudian tinggal dilanjutkan nih. Di continue. Nah, ini kan klik continue untuk sign. Ini yang tadi itu kan dia untuk signature, untuk tanda tangan. Kalau cuma satu, ini cukup satu aja. Tapi kalau dua, nanti begitu kita continue, nanti akan menunggu tuh signature yang kedua. Seperti itu. So, nah, dia akan langsung bertanya kan ya. Ini. Nah, ini kan langsung langsung lanjut ya. Apa processing. Statusnya bisa lihat di sini. Good not retrieve the current slot number. Oh, berarti ini ada masalah. Ada masalah di ini, di ekosistemnya. Jadi dia nggak bisa ngambil. Oke. Nanti kalau misalnya nanti itu ya sudah selesai ya. Itu nanti langsung keluar tuh nanti NFT-nya. NFT-nya akan langsung keluar. Nah, ini saya sudah coba kemarin udah coba lakukan ya. Mana nih? Kok nggak ada ya? Harusnya ada nih NFT-nya. Ini sudah ada tapi NFT-nya hilang semua. Ya, Oke, berarti NFT-nya sudah dihapus semua. Oke, kita coba langsung generate NFT yang dengan multi signature. Keep calm. Oke, sekarang jam berapa nih? Udah jam 8, sana berarti jam 11. Oke, sekarang ini ada tugas nih. Tugasnya adalah untuk mengenerate namanya hmm, bikin NFT. Ini ya, keep calm NFT. Nih, silakan nanti apa namanya setelah NFT-nya jadi itu dikirim ke saya. Jadi ini adalah addressnya ya, address tadi saya kasih itu apa ada saya itu dulu di ini. Nah ini adalah addressnya. Saya taruh di sini di chat box. Siapa yang cepat, dia yang bisa apa namanya mendapatkan reward. Jadi tiga pertama yang itu apa yang bisa mengirim NFT-nya ya. Tapi dengan supaya karena ini kan keep calm ya. Jadi ibaratnya nggak tahu nih ini siapa yang ngirim ya kan. Nah, ini datanya itu nanti diganti ya. Jadi eh, use GC Wallet ini diganti nih. Jadi use-nya itu diganti jadi from. Nah, yang GC Wallet itu diganti dengan nama nama dari peserta. Misalnya nih Mas Afif. Nah, seperti itu. Oke. Nah, udah gitu langsung aja di run. Run-nya adalah melalui proses ini ya. Pertama connect dulu ya. Udah di connect langsung di generate. Seperti itu. Oke. Gimana? Sudah jelas? Atau bingung?
Atau bagi yang mau langsung nge-run juga boleh. Nah, di sini emang ada ininya nih. Apa ada triknya ya? Yaitu kan apa? Nanti peserta harus merubah namanya addressnya ya. Nanti di sini nih addressnya dari eh, ini kan addressnya tadi kan ke alamat ini ya, ke alamatnya si Game Changer. Nah, itu nanti dirubah menjadi ke alamat yang ini, ke alamat dari wallet saya nih. Oke. Nah, silakan dikerjakan. Itu ada waktu ya 30 menit lah. Ini kan cepet aja kan. Nah, tadi yang ini, yang tadi yang ini dia, keep calm. Nah, ini nanti yang dirubah adalah ini. A sama B ini dirubah, kemudian address targetnya dirubah. Oke, silakan. Kalau ada yang apa nggak ngerti bisa ditanyakan ya. Jadi ini nggak apa ibaratnya open aja. Contohnya sebenarnya udah ada di sini ya. Nanti nge-refernya bisa ke sini juga. Yang NFT minting demo ini. Jadi nanti untuk outputnya addressnya, nah ini address yang saya kasih tadi. Nah, tadi yang ini, yang di outputnya Pak. Yang di outputnya ada nggak di sana? Mana tadi? Calm. Oh, nggak ada ya outputnya nggak ada. Oke, kalau saya nanti outputnya nggak ada, ini aja deh. Jadi supaya mudah, yang ini aja. Jadi jangan pakai yang ini, jangan pakai yang apa? Yang tadi, yang keep calm, pakai pakai yang ini aja, yang NFT minting demo. Pakai yang NFT minting demo ini, cuma nanti eh, supaya membedakan ya antara satu dengan yang lain, itu nanti datanya, metadatanya diganti dari siapa dan juga nanti addressnya ya, addressnya tinggal diganti nanti. Nah ini nih metadatanya
Nah ini ya outputnya ya. Outputnya tinggal diganti. Kemudian asset name-nya itu tinggal diganti. Oke, ini nanti kita buat PR aja ya. Nanti saya tunggu aja. Siapa yang mengirim pertama nanti itu yang akan mendapatkan reward. Nah, sekarang kan tinggal berapa nih? Tinggal 20 menit lagi. Nah, Mas Radit, apa mau ada quiz untuk hari ini? Pak, untuk hari ini belum ada, Pak. Mungkin minggu depan ya. Oh, oke, oke. Jadi ini kan kita tinggal 20 menit lagi nih. Ya nanti silakan ya dibuat, nanti dikirim, nanti akan kita lihat siapa yang mengirim pertama. Tiga pengirim pertama itu mendapatkan reward. Dari mana nanti saya ngelihat? Nah, itu dari transaction history ini nih. Nanti kan ada itu yang masuk, yang masuk, yang masuk itu ya. Nah, itu yang tiga pertama itulah nanti akan mendapatkan reward. Atau supaya bebas juga, itu nanti bisa dipilih deh. Yang penting mengirimkan sesuatu ke address yang tadi. Bisa dalam bentuk mengirimkan NFT ya, atau mengirimkan, yang penting nggak itu ya. Kalau yang ini kan terlalu mudah ya untuk mengirimkan ada ya. Yang sekarang kita akan mengirimkan image. Jadi bisa mengirimkan token NFT minting ke alamat yang tadi yang saya sebutkan tadi itu yang saya masukkan di chat box. Itu aja assignmentnya. Jadi bisa menggunakan yang tadi yang simple NFT ya, yang atas ini NFT minting demo. Jadi minting dan dikirim, atau bisa juga ini generate ini keep calm NFT ini dan dikirim ke address wallet yang tadi. Ini kita ibaratnya masih baru ini ya, pengenalan sebelum nanti kita masuk ke yang lebih advance lagi, termasuk untuk nanti bagaimana menggunakan multi signature dan juga membangun sertifikat dan segala macam seperti itu. Oke. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya? Kalau nanti ada kesulitan, bisa ditanyakan di chat box ya. Oke. Jadi address jadi dimasukkan di mana? Nah, address itu nanti di output ya. Jadi kita coba saya tunjukkan di sini. Kita ambil contoh. Hmm, untuk yang ini, NFT minting demo. Ini yang paling mudah ya. Nah, ini kan ya, ini kan katakan melakukan namanya minting. Nah, taruh lagi artinya invalid hex string with the X advance unknown. Ini dapat errornya dari mana Pak ya, Pak Afif ya?
NFT minting demo. Oke. Jadi ini kan sekarang yang dipakai bisa itu ya atau ntar ya Mas Afif masih cukup nggak waktu? Oke, masih cukup. Sekarang gini aja. Saya stop share. Coba Mas Afif itu apa namanya sharing sharing screen-nya. Oke. Oke. Nah, yang tadi kan datanya sudah tuh. Ini yang NFT meeting demo kan ya. Oke, mulai dari atas. Mulai dari atas dulu. Nah, ini kan udah ya bisa agak di zoom nggak Pak ya ini apa itunya di control plus kalau nggak salah. Oke oke. Sekarang bagus. Nah, ini kan ada script nih. Dan ini kan adalah get current address nih ya untuk ngerannya. Ini adalah get current address berarti kan untuk ngambil data dari address yang ada nih dari wallet kita, ya kan? Nah, ini kan harusnya oke dari wallet kita ya. Kemudian nanti ada address info itu untuk ngeran. Kemudian adalah asset name. Itu adalah ini kan ya, tipenya tipe data ini. Itu asset name-nya dan kemudian value-nya adalah ini. Jadi tipenya itu asset name-nya itu adalah bentuk data. Nah, value-nya itu adalah changer NFT. Nah, ini diganti nih. Jadi jangan game changer NFT, jadi NFT-nya Mas Afif gitu kan. Afif NFT seperti itu. Ya kan? Afif NFT. Nah, kemudian nanti kan nih value-nya berapa nih? Kuantitinya. Nah, kan saatnya terusnya 100 nih. Nah, nggak usah banyak-banyak, 10 aja gitu kan. Ini nggak usah banyak-banyak. Nah, ini untuk yang current slot itu nggak usah diganti karena apa? Dia akan mengambil dari slot, the latest slot ya, dari ini, dari networknya Cardano. Kemudian untuk deadline slot numbernya juga nggak perlu karena dia akan mengambil juga dari eh, ini ya, dari the latestnya. Kemudian minting policy. Minting policy-nya itu adalah isurnya siapa, itu nanti ngambil dari ini dia dari address info yang tadi tuh. Jadi nanti kan yang kan Mas Afif nih yang minting, makanya dia ngambil datanya si address ini. Jadi addressnya Mas Afif nih, karena Mas Afif yang akan melakukan minting gitu kan, ya kan? Nah kemudian native script udah, kemudian time lock-nya, nah time lock-nya ini adalah slot number N-nya. Jadi dia nanti nomor yang terakhir dia akan mengambil dari data yang dari ekosistem, dari network. Oke, kemudian turun. Nah, kemudian nanti sini ada nih untuk minting demo ya. Apa ini adalah title-nya saja ya, title-nya aja segala macam. Nah, kemudian ada TTL-nya. Ini adalah kemudian ada minting policy ID. Oke, turun ke bawah lagi. Kuantitinya adalah ngambil yang di atas, kemudian outputnya. Nah, sekarang ini outputnya kan udah tadi ini kan dikirim ke ini ya. Ini udah diganti nih addressnya nih. Belum, Pak. Tadi Nah, itu udah diganti. diganti. Nah, itu diganti dengan address yang saya kasih tadi tuh. Oke. Nah, ini policy ID-nya, asset name-nya. Oke. Oke, terus udah ini harusnya udah selesai nih ya. Belum ya, sampai bawah. Terus ke bawah kita cek lagi deskripsinya. Oke, oke, ya terus ke bawah. Harusnya sih udah oke nih. Oke, asset name. Ya oke, coba sekarang langsung di run. Oke, langsung di continue, masukin. Ya, continue itu untuk ya, yes, sign ya, desain aja. Atau langsung keluar tuh kan. Desain, di continue lagi. Ditunggu aja tuh. Dia kan waktunya ngitung tuh dia, continuing. Oh iya, Pak. Udah ketemu tadi salahnya di mana. Nah, ya, oke. Oke ya. Jadi udah jelas kan?
Nah, kayaknya Mas Afif duluan yang masuk sini. Nah, yang lain juga untuk yang apa peserta yang lain, kalau misalnya nanti ada kesulitan, nggak perlu takut. Nanti bisa ditanyakan di grup di chat box ya, apa di WhatsApp. Kayaknya networknya lagi penuh lagi nih kayaknya sih. Validasinya agak lama. Kalau di mainnet itu nanti lebih cepat tuh kalau di mainnet tuh. Mungkin sekarang ini ada banyak yang pakai nih untuk apa ngetes di pre-productionnya. Makanya kalau dia apa namanya verifikasinya agak lama. Nah, udah nih, hanya sudah selesai nih. Nah, oke, dan return with data bisa dilihat. Nah, itu kan ada Afif NFT, tulis ID-nya ini, ya turun ke bawah. Nanti ada tuh, oke, coba saya lihat ya, sudah sampai belum ke saya nih. Oke, new asset detected. Oh ya, oke, saya udah ada yang masuk nih. Ada yang masuk, cuma masih belum. Oke, ini ada satu NFT yang masuk nih. Ini kayaknya punya Mas Afif nih kayaknya. Iya, ini ya. Ntar saya share screen ya. Saya share screen. Nah, ini kan ada Afif. Oh, siapa nih? Khairunas duluan ya yang masuk. Oke, berarti yang siapa nih? Mas Deren, Mas Radit. Ini Khairunas sudah masuk. Mas Afif baru juga masuk satu. Jadi yang dapat Mas Khairunas, Mas Afif. Tinggal yang ketiga nih siapa nih? Yang belum ini ada yang belum ini kayaknya ada yang masuk lagi nih. Oke, siapa lagi yang berikutnya yang masuk? Belum. Jadi ini tinggal ini ya, apa peserta ketiga nih siapa yang masuk untuk apa? Untuk mendapatkan reward. Oke. Jadi menarik kan ya? Ini kita masih belum ini loh ya, belum bikin ini kan baru bikin apa namanya simple NFT saja kan ya. Nanti akan saya guide bagaimana nanti kita bisa membuat NFT yang 3D yang sampai muter-muter tuh. Nanti kita minting, kemudian jadi ibaratnya apa? Termasuk nanti sertifikat, bukan sertifikat ini ya, sertifikat kehadiran segala macam. Nanti dalam bentuk apa NFT. Jadi nanti ada sertifikat kehadiran. Oke. Jadi ini udah ada dua yang masuk ya. Tinggal yang ketiga nih, siapa? Tinggal siapa nih? Mas Afif udah. Mas Afnaf nih belum ya? Tinggal yang ketiga nih siapa? Nanti yang masuk atau masih nih, Mas Muktada. Mas Muktada gimana? Ada kesulitan dengan tugasnya? Kalau nanti nggak apa, ada kesulitan nanti bisa ditanyakan di grup chat ya, di apa WhatsApp. Jadi kita tunggu untuk yang mendapatkan reward yang ketiga siapa? Untuk mendapatkan reward insentif. Tapi untuk yang ini yang pertama tadi Pak Khairunas dan Mas Afif tinggal posisi ketiga nih. Oke, mungkin untuk hari ini itu saja. Bagaimana Mas Deren?
Iya Pak, gimana Pak? Iya, ini sudah selesai nih. Jadi Oke, tadi udah itu kan ya, udah ada dua nih peserta yang sudah masuk oke mungkin menyelesaikan tugasnya. berarti kan total hadiah itu kan 300.000 ya Pak ya, senilai 300.000. Berarti karena cuma dua doang, mungkin masing-masing 150 begitu aja kali Pak ya. Iya, oh, bentar dulu nih. Mungkin kalau ini kita tunggu sampai itu deh, Oh boleh boleh. sampai besok ya. Oke, Jadi untuk siapa yang mendapatkan posisi ini, apa yang yang ketiga gitu. ketiga. Oke, Jadi besok jam ini berapa kan tuh Pak? 300.000 nih, 300.000 Biar kan? jelas gitu Pak jamnya. 300.000 kan rewardnya, Iya ya. betul. Jadi masing-masing mendapatkan 100.000. Oke. Oke. Dan itu bebas. Nanti misalnya Mas Dev mau ikut juga nggak apa-apa. Iya iya Pak. Yang penting ini harus ada yang ketiga nih. Siapa nih ketiga nih? Oke. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin dari saya itu saja. Oke, mungkin karena udah cukup juga materinya, mungkin kita cukupkan juga hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk hadir belajar bersama. Oke, langsung aku end meeting aja ya. Terima kasih teman-teman. Oke. Ya, terima Jangan kasih. lupa Assalamualaikum ya. jangan lupa datang lagi di minggu-minggu berikutnya. Ya, Terima terima kasih. kasih.